Bertemu lagi dengan saya, Alia Ramadhani, mahasiswa dari program studi Sastra Indonesia Universitas Muhammad Warman. Kali ini, saya akan membahas materi tentang kalimat efektif dan paragraf efektif. Tonton dan simak sampai akhir ya. Kalian tahu nggak apa itu kalimat efektif? Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara jelas, tepat, serta sesuai kaidah bahasa Indonesia. Tujuannya agar para pembaca serta pendengar dapat dengan mudah memahami maksud dari kalimat tersebut. Nah, jadi kalimat efektif itu memiliki dua fungsi utama. Pertama, untuk menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya untuk membuat suatu gagasan utama. Yang kedua, untuk mewujudkan suatu komunikasi yang tepat dan jelas. Ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu pertama, memakai diksi atau penggunaan kalimat yang tepat. Yang kedua, memiliki struktur, subjek, predikat, objek, dan keterangan yang jelas. Yang ketiga, menggunakan kata baku serta ejaan yang jelas. Yang keempat, hemat kata dan tidak bertele-tele. Serta yang kelima, tidak ada unsur kalimat yang membingungkan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan. Yang kedua, ketegasan. Yang ketiga, kehematan. Yang keempat, ketepatan. Yang kelima, kecermatan. Yang keenam, kepaduan. Serta yang ketujuh, keharmonisan. Nah, itu dia syarat-syarat yang harus dipenuhi kalimat efektif. Terus aku bakal kasih kalian contoh kalimat efektif. Apa ya? Jadi, contoh kalimat efektif tuh gini. Kami sedang belajar menulis paragraf di kelas bahasa Indonesia. Nah, itu tadi contoh kalimat efektif ya, karena dia sudah menjelaskan secara tepat, jelas, dan padat lah isinya. Terus kali ini aku akan membahas tentang paragraf efektif. Kalian tahu juga nggak apa itu paragraf efektif? Jadi, paragraf efektif adalah paragraf yang berisikan kalimat-kalimat logis dan berfokus pada satu ide pokok. Tujuannya agar para pembaca dapat dengan mudah memahami isi paragraf tersebut secara keseluruhan. Jadi paragraf efektif ini juga memiliki dua fungsi utama loh. Pertama, untuk menyampaikan ide pokok secara jelas. Yang kedua, untuk membantu pembaca mudah memahami isi tulisannya. Jadi paragraf efektif ini memiliki beberapa struktur juga. Struktur paragraf efektif yaitu yang pertama, memiliki kalimat utama, kedua, kalimat penjelas, ketiga, kalimat penghubung, keempat, pemilihan kata, serta yang kelima, kalimat efektif. Struktur paragraf efektif umumnya terdiri dari kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Ciri-ciri paragraf efektif yaitu pertama, hanya membahas satu gagasan utama. Yang kedua, kalimatnya saling berhubungan secara logis. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif sebagai penyusunnya. Serta yang terakhir, dapat memikat dan menjelaskan ide secara jelas. Ada beberapa syarat untuk paragraf efektif, yaitu pertama, kesatuan, kedua, kepaduan, yang ketiga, kelengkapan, yang keempat, keefektifan kalimat, dan yang terakhir, konsisten sudut pandang. Nah, jadi aku bakal kasih kalian contoh juga kalimat paragraf efektif. Contoh paragraf efektif itu seperti ini.
Perpustakaan sekolah kami terletak di samping ruang guru. Bangunannya sederhana tapi rapi dan bersih. Rak-rak buku tersusun rapi dan teratur, sehingga memudahkan siswa untuk mencari bacaan. Suasananya sangat tenang, membuat siapapun betah membaca lama di sana. Nah, jadi itu contoh paragraf efektif ya, karena dia menjelaskan ide pokoknya secara jelas dan runtut, padat lah gitu. Nah, jadi karena kalimat efektif dan paragraf efektif itu hampir mirip-mirip lah ya. Kalian tahu nggak perbedaannya? Kalau belum tahu, kasih tahu ya. Nah, jadi perbedaan kalimat efektif dan paragraf efektif itu, kalimat efektif adalah objek yang menyusun paragraf efektif, sedangkan paragraf efektif adalah objek yang disusun dari kalimat efektif. Nah, itu perbedaannya. Jadi, itu tadi pembahasan lengkap tentang kalimat efektif dan paragraf efektif. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk menulis lebih baik lagi. Kita akhiri materi kita hari ini. Jadi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.